Ada 3 ide jualan ketika menjelang Lebaran. Apa aja itu semua? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Duru Napis. Tentunya di channel Duru Napis ini saya akan membahas banyak seputar pekerjaan. Maka dari itu, bagi kalian yang pertama kali nonton ataupun mampir ke channel ini, silakan untuk like, komen, dan subscribe channel ini dan share ke teman-teman ataupun saudara kita supaya mereka bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat yang ada di channel ini. Maka dari itu, apabila kalian sudah like, komen, dan subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga kalian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rezeki yang melimpah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan membahas 3 rekomendasi ataupun 3 ide jualan menjelang bulan Ramadan ataupun menjelang hari Lebaran. Mengapa demikian? Kalau misalkan di video sebelumnya saya membahas tentang ide jualan menjelang bulan Ramadan seperti jualan es buah ataupun mungkin itu takjil yang berhubungan dengan menu buka puasa. Kalau misalkan di video kali ini saya akan membahas tentang ide jualan menjelang hari Lebaran. Dikarenakan hari Lebaran ini adalah hari yang memang mulia ataupun hari yang berbeda dengan hari-hari yang lainnya, khususnya bagi umat muslim, umat Islam yang merayakan hari raya Idul Fitri. Nah, di sini adalah momen juga ataupun bisa kita jadikan ladang untuk usaha gitu. Di hari-hari sebelumnya, kalau misalkan kita orangnya pembisnis, orangnya suka jualan, apalagi kita memang sudah memiliki toko ataupun memiliki bisnis yang berhubungan dengan jualan, ini adalah momen yang sangat pas sekali untuk kalian ataupun untuk ibu bapak atau bapak ibu yang sedang jualan ataupun bisnis lah intinya. Ada 3 rekomendasi. Apa aja sih rekomendasi tersebut? Menurut saya pribadi, rekomendasi yang pertama, ide jualan yang pertama yang pas untuk menjelang hari Lebaran yaitu adalah baju. Mengapa demikian? Dikarenakan banyak umat muslim di Indonesia yang ketika hari raya Idul Fitri ataupun hari Lebaran itu menggunakan baju baru. Entah itu baju muslim, entah itu baju koko, entah itu gamis yang berwarna-warni ataupun dan yang lainnya. Selain itu juga mungkin akan dibutuhkan juga seperti rok ataupun celana. Dikarenakan ketika mereka memilih baju baru, maka tentunya mereka juga ingin menggunakan celana ataupun pasangannya yang baru. Dan biasanya memang kalau misalkan udah ada celananya, ada juga bajunya kan. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan ada orang yang beli bajunya saja, baju baru saja, mungkin mereka juga tidak enggan untuk menggunakan celana yang second ataupun bekas. Akan tetapi bagi kita yang ingin berjualan menjelang bulan Ramadan, yang berjualan baju, itu sangat direkomendasikan dikarenakan momennya itu memang momen yang pas. Dan biasanya di Indonesia ataupun di pasar-pasar lah menjelang Ramadan 1 ataupun 2 minggu sebelum Ramadan itu sudah rame, dan itu sudah menjadi hal yang biasa, kebudayaan umum yang ada di Indonesia. Maka dari itu, hal yang direkomendasikan ataupun ide jualan yang sangat direkomendasikan menjelang bulan Ramadan ataupun menjelang hari raya Idul Fitri yaitu jualan baju. Kita masuk ke yang kedua. Ide jualan ataupun hal yang direkomendasikan untuk jualan ketika bulan Ramadan yaitu adalah sandal ataupun sepatu. Mengapa demikian? Dikarenakan ketika orang-orang nih punya baju baru, punya celana baru, maka mereka itu akan tertarik untuk mempunyai fashion yang baik juga, fashion yang terlihat wow gitu. Dikarenakan kalau misalkan dari atas sampai bawah itu baru, maka akan terlihat meledak gitu. Meledak. Ya, jadi intinya wow gitu, bagus gitu. Maka ini sangat direkomendasikan khususnya bagi kalian yang suka jualan ataupun yang mungkin di all shop, itu akan insya Allah akan rame ketika menjelang bulan Ramadan nanti. Dan yang terakhir yang saya rekomendasikan, ini menurut saya pribadi ya, yang saya ketahui, hal yang paling direkomendasikan ketika menjelang hari raya Idul Fitri yaitu adalah kue-kuehan, makanan ataupun snack. Dikarenakan orang Indonesia ini memiliki tradisi yang baik, dalam arti baik itu seperti silaturahmi dari rumah ke rumah, berjabatan tangan dari keluarga A ke keluarga B, intinya sangat menjalin silaturahmi gitu. Jadi mereka itu biasanya di rumah-rumah itu menyediakan
kue, makanan, snack dan yang lainnya. Seperti nastar, seperti wafer, seperti kongguan dan yang lain sebagainya. Akan tetapi harus diperhatikan nih. Kalau misalkan ada kaleng kongguan, itu jangan seudon dulu. Jangan seudon dulu, di dalamnya itu ranginang gitu. Jangan. Kongguan anu aya di Indomaret atau Alfamaret aya segelan kene. Tahnya ieu mah dijamin jerona ge moal aya ranginang moal ieu mah asli tah nu kieu. Pokona mah lamun misalkan warga Indonesia Raya ka Alfa atau ka Indo meuli ieu kudu aya segelan. Atawa rek dicekelan sok. Bising jerona ranginang ieu mah. Mungkin ketika bulan Ramadan itu akan mereka barui, akan mereka ganti dengan yang baru gitu. Soalnya sudah umum banget nih di Indonesia kalau misalkan ada kaleng kongguan, di dalamnya itu bukan kue kongguan yang asli, akan tetapi di dalamnya adalah ranginang gitu ataupun opak gitu. Tapi itu hanya guyon dan hanya sekedar kebiasaannya aja. Tapi mudah-mudahan di tahun 2023 ini tidak terjadi ya. Kotaknya kongguan di dalamnya ranginang ataupun opak gitu. Akan tetapi itu tidak menjadi masalah. Dan ini masuk lagi ke pembahasan. Apabila kita berdagang nih ataupun dagang hal-hal yang tadi saya sebutkan. Seperti kue nastar. Kalau misalkan kita suka bikin kue ataupun bikin kue-kuehan yang berbentuk imut-imut, lucu-lucu kayak nastar di atasnya ada apa tuh. Terus kue keju dan yang lain sebagainya lah. Itu akan sangat-sangat laris sekali khususnya nanti menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Maka dari itu yang nomor 3 ataupun rekomendasi jualan nomor 3 yaitu adalah jualan kue, jualan snack ataupun jualan makanan yang lainnya. Nah maka dari itu bagi kita nih khususnya pembisnis, khususnya yang pintar jualan, silahkan nih bisa nih kan dari YouTube ini saya memberikan informasi apa aja nih yang bisa kita jual ketika nanti Hari Raya Idul Fitri ataupun ketika bulan Ramadan. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan informasi kepada kalian. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Saya Duru Napis undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.